Selamat sore Ibu Nadia. Selamat sore, Mbak Mercy. Sehat selalu. Ya, sehat selalu Ibu. Ibu, kita mau bicara soal vaksin AstraZeneca. Bu, jadi vaksin AstraZeneca ini aman digunakan. Bisa Ibu kasih penjelasan soal ini? Iya, jadi kita tahu ya, hari Minggu yang lalu Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Bitung dan Kota Manado untuk menunda dulu pemberian vaksinasi COVID-19 dengan vaksin AstraZeneca. Hal ini dikarenakan dilaporkan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang jumlahnya pada waktu itu di satu perusahaan itu jumlahnya hampir kurang lebih sekitar 10% dari karyawan di sana itu mengeluhkan adanya kejadian efek samping ini. Dan tentunya dengan prinsip kehati-hatian penundaan ini dilakukan. Sehingga sejak Senin Selasa kemarin Komda KIPI Provinsi Sulawesi Utara juga sudah melakukan kajian-kajian terhadap kasus yang dilaporkan ini dan kemudian sudah dilaporkan kepada Komnas KIPI dan Komnas KIPI bersama ITAGI sudah membahas lebih lanjut terkait adanya laporan kejadian efek samping ini. Dan dari hasil kajian daripada Komnas KIPI dan ITAGI yang juga kemudian disepakati oleh Komda KIPI Provinsi Sulawesi Utara bahwa efek samping seperti mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan demam bahkan sampai dengan menggigil itu semuanya adalah kejadian efek samping yang dikategorikan ringan. Karena sampai saat kemarin itu semua keluhan yang muncul dari kasus yang dilaporkan itu semuanya sudah sehat kembali. Hanya ada 3 kasus yang perlu diobservasi lebih lanjut, tetapi dalam observasi 2-3 hari di rumah sakit itu semua sudah kembali beraktivitas normal kembali. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa ini adalah kejadian ringan yang tentunya kita tahu manfaat daripada vaksin ini jauh lebih besar dari efek samping yang timbul ini. Oke, Ibu tadi Ibu sudah jelaskan temuan yang dilakukan oleh KIPI dalam kasus yang terjadi di Sulawesi Utara tadi. Artinya hanya gejala ringan ya Bu ya? Betul, hanya gejala ringan, pusing, demam, mual, ya, muntah, ada yang menggigil. Jadi yang mungkin tidak tahan ya terhadap reaksi ya. Jadi sebenarnya kan ini adalah reaksi yang biasa ya, Mbak Mercy ya, karena kan kita diberikan vaksin dan kemudian ini upaya untuk tubuh kita merespon vaksin yang diberikan tadi. Dan ada yang muncul dengan efek sampingnya, ada yang demam dan menggigil. Tapi kemudian dengan pemberian obat penurun panas, gejala-gejala ini semua sudah bisa diatasi. Oke, Ibu bisa informasikan kepada kami Bu bagaimana perkembangan distribusi vaksin AstraZeneca hingga saat ini di tanah air? Iya, kita tahu bahwa kita menerima vaksin AstraZeneca 1,1 juta dan saat ini 1,1 juta itu sudah kita distribusikan ke 7 provinsi termasuk ke TNI Polri. Dan Provinsi Sulut adalah salah satu yang mendapatkan distribusi ini. Seperti kita ketahui provinsi lain seperti Jawa Timur dan Bali yang mendapatkan jumlah distribusi lebih besar. Kami tidak mendapatkan informasi terkait adanya kejadian efek samping seperti yang dialami di Provinsi Sulut ini. Jadi ini sangat baik ya kehati-hatian Provinsi Sulut dan sekaligus juga menjawab keraguan masyarakat terhadap munculnya efek samping ini. Bu Nadia, apa yang menjadi pertimbangan sebuah wilayah mendapat vaksin AstraZeneca atau vaksin Sinovac? Sebenarnya semua vaksin ini kita distribusikan ke seluruh provinsi ya. Tetapi kita mengingat bahwa vaksin AstraZeneca ini akan kadaluarsa di akhir Mei 2021 sehingga kemudian kita melakukan akselerasi untuk bisa vaksin ini segera kita gunakan kepada sasaran vaksinasi. Dan beberapa kriteria adalah tentunya selain yang tahap ini adalah kepada usia lanjut dan pemberi pelayanan publik. Kemudian kita juga mengakomodir beberapa kebutuhan dari pemerintah daerah setempat. Seperti misalnya rencana untuk provinsi-provinsi ini untuk membuka kembali kawasan wisatanya
Dan ini kita coba dukung dengan melakukan pemberian vaksinasi kepada seluruh pekerja pariwisata di daerah tersebut. Dan ini kita harapkan dengan strategi ini memprioritasasikan kepada sasaran tertentu, ini bisa segera tentunya pemberian vaksinasi ini dioptimalkan dan tentunya sebelum masa edarnya habis, ini sudah akan bisa diberikan kepada sasaran vaksinasi. Program vaksinasi nasional sudah berlangsung sejak Januari lalu, Bu. Hingga kini apa yang menjadi kendala dalam program ini? Ya, kalau kita melihat saat ini di tahap kedua ini terutama adalah kita ingin memberikan vaksinasi ini kepada kelompok yang paling rentan dan kelompok yang paling beresiko. Dalam hal ini adalah selain tenaga kesehatan yang sudah kita selesaikan, kita tahu bahwa di tahap kedua ini kita memberikan vaksinasi kepada usia di atas 60 tahun dan juga kepada pemberi pelayanan publik. Nah, ini yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana meningkatkan usia di atas 60 tahun ini untuk segera mendapatkan vaksinasi. Kami melihat sampai saat ini baru 2% masyarakat di atas usia 60 tahun ini yang baru mendapatkan vaksinasi. Dan ini kita perlu akselerasi karena mengingat memang angka kesakitan dan angka kematian pada lansia ini 3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 atas waktunya untuk Kompas TV.